Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 2 subtema 3. Hari ini kita memasuki pelajaran 6. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh ustadz maupun materi yang kita pelajari dalam buku. Sebelum kita mulai pelajaran, ustadz sekalian, ustadz ingatkan seperti biasa untuk berpakaian yang rapi, pakai peci, pakai baju yang menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan juga menyiapkan catatannya hal-hal yang diperlukan di dalam pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pelajaran 6. Ada 2 muatan mata pelajaran di sini, ini ada SPDP dan juga ada PPKN dan juga ada sedikit tambahan bahasa Indonesia di dalam pelajaran 6 ini. Yang pertama, Ustaz sekalian, yakni kita telah ketahui bahwa ada 2 macam teknik pewarnaan di dalam membuat gambar cerita ataupun membuat sebuah lukisan ataupun membuat komik ataupun yang berkaitan dengan gambar cerita, memakai 2 teknik pewarnaan. Jadi teknik pewarnaan ini dibutuhkan untuk supaya menyempurnakan isi daripada cerita atau menyempurnakan suatu gambar cerita. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yakni ada pewarnaan basah dan juga pewarnaan kering. Ada pewarnaan basah dan juga pewarnaan kering. Apa itu pewarnaan basah? Pewarnaan basah yakni pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Itu merupakan teknik pewarnaan basah. Jadi pewarnaan menggunakan pewarna yang encer. Jadi pewarnanya itu lebih cair, sedikit lebih cair dibandingkan pewarnaan kering. Contohnya pakai tinta, cat air, biasa melukis di atas kanvas ini ya, melukis di atas kanvas atau melukis di atas dinding, mural-mural yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk gambar yang menggunakan pewarnaan basah. Antum tahu mural ya? Mural itu seni melukis di atas dinding atau kadang di atas papan. Biasa kita temukan di pinggir-pinggir jalan di sekitar lampu merah itu kan banyak. Ada di lampu merah Gelail yang di dekat Sungai Panas, ada di Seraya dekat Ibnu Sina, dekat Sate King di daerah Pelita Seraya sana. Itu banyak mural atau jenis-jenis gambar cerita yang menggunakan pewarnaan basah. Jadi pakai kuas biasanya atau pakai tinta-tintanya pakai cat air atau cat minyak. Itu untuk pewarnaan basah. Nah, kemudian yang kedua yakni teknik pewarnaan kering. Apa itu teknik pewarnaan kering? Tentunya lawan daripada teknik pewarnaan basah. Yakni pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Nah, seperti yang bisa lihat di contoh, ada pensil warna, krayon atau pastel ya. Pastel yang bisa digunakan juga untuk pastel berwarna yang bisa digunakan untuk pewarnai. Jadi dia lawan daripada pewarnaan basah. Kalau pewarnaan basah pakai tinta, pakai cat air atau pakai cat minyak. Kalau pewarnaan kering
dia tidak memerlukan bahan pengencer seperti pakai pensil warna, krayon atau lilin warna ya, atau oil pastel. Jadi untuk bisa perhatikan di situ ya, ada gambar Super Mario, ada gambar sketsanya, kemudian diberi warna menggunakan pensil warna atau spidol, pensil warna, spidol atau pena ya, pena yang berwarna, ataupun pakai krayon dan macam-macam yang sejenis dengan sejenis pewarna yang tidak memerlukan bahan pengencer. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 2 teknik pewarnaan beserta contohnya dan juga alat-alat dan bahan-bahannya ya. Pewarnaan basah tadi menggunakan tinta, cat air ataupun cat minyak. Yang pewarnaan basah itu memerlukan bahan pengencer. Kalau pewarnaan kering dia tidak memerlukan bahan pengencer. Dia seperti contohnya pensil warna, spidol, pena warna atau krayon ataupun pastel. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuat suatu gambar cerita, gambar cerita itu dia harus, namanya juga gambar cerita, dia harus mampu untuk menyampaikan suatu cerita. Harus ada maksud dan juga inti atau ide pokok daripada cerita tersebut. Jangan sampai kita buat gambar cerita orang nggak paham. Jadi harus menggunakan kata yang singkat, kata yang mudah dipahami, kata yang efektif. Jadi kata-katanya itu harus mudah dipahami gambar cerita, dan juga nggak usah panjang-panjang kalau gambar cerita itu. Biasa kita lihat poster, atau kemarin antum lihat bikin poster itu kan nggak panjang-panjang. Jauhi merokok, sayangi paru-paru Anda. Antum tidak menulis itu, suatu hari saya melihat orang merokok, kemudian setelah saya pulang ayah saya juga merokok, saudara-saudara saya merokok dalam rumah, akhirnya saya terkena. Antum nggak bikin panjang-panjang, antum hanya cukup 1-2 kata atau beberapa kata saja. Jauhi merokok, sayangi paru-paru Anda. Orang udah paham, ada gambar paru-paru di situ, ada gambar larangan merokok. Jadi gambar cerita tuh dia singkat, gambarnya jelas, dan orang paham, membuat orang paham dan juga orang bisa menangkap maksud daripada cerita tersebut. Atau bisa lihat contoh di halaman 117. Ada di halaman 117, ini ada sebuah gambar cerita, temanya lingkungan. Kita baca ya, baca sama-sama. Lihat, ikuti urutannya ya. Ikuti urutannya, gambar cerita atau komik. Ikuti urutannya supaya bisa paham isi cerita tersebut. Akibat tidak bekerja sama. Sama-sama ya, Ustaz semuanya. Kita ikuti, baca. Akibat tidak bekerja sama. Jaka dan Rudi diberi gambar. Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambar tersebut harus diwarnai bersama. Jaka mulai mewarnai gambar. Namun Rudi masih saja bermain. Mana Jaka, mana Rudi? Ini Jaka, ini Rudi. Jaka mulai mewarnai gambar. Namun Rudi masih saja bermain. Teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai Bu Guru, kata teman-temannya yang lain. Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Kata Rudi, iya. Kata Jaka, iya Rudi, ayo kita selesaikan. Masya Allah, sabar sekali Jaka ini ya. Temannya yang sudah seperti itu tapi tetap sabar. Nah, jadi di cerita ini ada pesan tentang perintah untuk kita bekerja sama. Kita bekerja sama dan juga bertanggung jawab. Kalau ada tugas diberikan, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Nanti udah mau dikumpulkan baru kaget. Akhirnya kerjaannya kurang bagus nanti hasilnya. Nah, untuk perhatikan Ustaz sekalian, siapa yang tidak bertanggung jawab di sini? Yakni Rudi. Ya, Rudi tidak bertanggung jawab ketika diberikan tugas. Siapa yang memenuhi tanggung jawabnya? Jaka. Dia bertanggung jawab, diberikan tugas oleh guru. Ibu gurunya memberikan tugas kepada dia, dia mengerjakannya sampai selesai.
subhanallah, Jaka. Dan juga ketika temannya si Rudi meminta maaf, dia memaafkan. Dan juga dia mengajak Rudi untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi anak ustaz sekalian, antum kita semua harus seperti itu. Ketika diberikan tugas ataupun diberikan tugas untuk setoran hafalan, maka segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Bisa nggak kita masukkan pelajaran bahasa Indonesia di sini? Bisa. Coba kita gunakan kata tanya di sini. Ustadz tanya antum, antum jawab. Siapa yang memberikan tugas kepada Jaka dan Rudi? Siapa yang memberikan tugas kepada Jaka dan Rudi? Betul sekali. Yang kalau yang menjawab ibu guru, maka jawabannya betul. Kemudian, di mana gambar cerita ini berlangsung? Di mana gambar cerita ini berlangsung? Jawabannya apa? Jawabannya di dalam kelas. Mengapa Jaka dan Rudi tidak selesai mengerjakan tugasnya? Mengapa Jaka dan Rudi terlambat menyelesaikan tugasnya? Mengapa? Karena kalau ditanya mengapa, itu jawaban pertamanya adalah karena Rudi masih asik bermain, tidak mau membantu Jaka. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Jaka memaafkan Rudi? Apa jawabannya? Iya, Jaka memaafkan Rudi. Siapakah tokoh utama di dalam gambar cerita tersebut? Siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Jaka dan juga Rudi. Pertanyaan terakhir. Apa judul gambar cerita ini? Apa judul gambar cerita ini? Judulnya apa gambar cerita ini? Mengerjakan tugas, lukisan ikan, lukisan kapal atau lukisan kupu-kupu atau apa? Judulnya adalah akibat tidak bekerja sama atau akibat tidak bertanggung jawab. Masya Allah. Jadi paham ya semuanya apa isi daripada gambar cerita di halaman 117 itu. Tentang supaya kita bekerja sama dan juga menyelesaikan tanggung jawab kita. Demikian dan ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala pembelajaran kita yang singkat pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini seperti biasa, antum jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya mudah, baca dan pelajari, baca dan baca segala materi, ikuti materi yang disampaikan oleh guru-guru antum semuanya. Tahfiz materi MTK, bahasa Inggris, bahasa Arab ataupun pelajaran diniyah, ikuti semuanya, selesaikan agar supaya tidak ada hambatan ketika antum mau keluar mungkin bermain sebentar dengan teman-teman. Tidak ada yang mengganggu antum karena pekerjaan antum sudah selesai. Demikian ustaz sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran antum, barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ustaz sekalian, sebelum saya tutup, nanti hari Senin kita ada Google Meet, ya, Google Meet atau Zoom. Kita akan belajar melalui Google Meet atau Zoom. Dan nanti di Google Meet itu kita akan belajar untuk membuat sketsa dan juga mewarnai. Ya, ini nanti hari Senin kita akan belajar membuat sketsa dan mewarnai menggunakan teknik pewarnaan kering. Nanti hari Senin, nanti antum persiapkan pensil gambar antum dan juga kertas HVS atau kertas yang bisa digunakan untuk menggambar, atau kertas di buku boleh juga, atau di buku gambar bisa digunakan. Nanti hari Senin semuanya sudah siap, kita akan belajar melalui Google Meet, belajar tentang praktek teknik pewarnaan kering. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.